Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rade Purwanto. NIM saya D6240066. Saya dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil eh, mini riset makalah saya yang berjudul logam paduan yang dilapisi galvanis atau baja dengan sejenisnya. Di pendahuluan tentang logam paduan yang dilapisi galvanis itu di dunia industri dan konstruksi kita pasti udah tidak asing lagi yang namanya sama baja galvanis. Ya, selanjutnya kita langsung ke tinjauan strukturnya. Dalam proses pelapisan ini, metode yang dipakai adalah hot dip galvanizing. Cara kerjanya sebenarnya cukup simpel kalau dijelaskan. Baja dicelupkan ke dalam cairan seng yang panas banget sekitar 450 derajat Celcius. Nah, kalau kita lihat atau amati bagian pakai Microsoft, ternyata lapisan pelapis itu terbentuk dari berbagai macam fasa atau lapisan mikro yang susunan berbeda-beda. Yang pertama ada fasa eta, fasa zeta, fasa delta, dan terakhir fasa gamma. Yang pertama ada fasa eta. Fasa eta ini terbentuk di permukaan paling luar dan isinya kebanyakan semi murni. Lapisan ini terstruktur cukup lunak dan kelihatan mengkilap kalau diperhatikan langsung. Selanjutnya ada fase zeta. Terletak di bawah fase eta, fase ini memiliki struktur yang lebih keras. Semakin lama waktu tahan, fase zeta terlihat mendominasi struktur mikrolapisan dan berkontribusi terhadap peningkatan kekerasan material. Selanjutnya ada fase delta. Berada lebih dalam dari fase zeta dan memiliki kombinasi sifat halus dan keras. Yang terakhir adalah fase gamma. Fase ini menempel langsung pada logam dasar dan memiliki sifat yang paling keras di antara semua fase yang di atas tersebut. Nah, ini ada grafik antara variasi waktu tahan proses aktif terhadap kekerasan. Setelah dilihat dari hasil gambar, khususnya dari gambar sosial mikro, ada hal yang menarik yang bisa dicatat pada sampel yang dicelup selama 3 detik. Dari sifat fasa eta menggunakan sementara zeta dan gamma lebih keras. Ini dibuktikan juga lewat uji kekerasan Vickers. Nilainya naik dari 162,3 fpn di 30 detik menjadi 200 206,5 fpn di 60 detik. Jadi makin lama dicelup semakin keras lapisannya. Selanjutnya ada bab 3, itu tinjauan properties. Baja gamis itu sebenarnya baja biasa yang dilapisi seng bagian luarnya. Lapisan ini bisa dibilang cukup efektif buat tahan karatan. Nah, sifat-sifat baja gamis itu ada beberapa. Pertama ada tahan korosi, permukaannya keras, terusnya stabil, tebalannya bisa berbeda-beda, dan tahan lama. Tahan korosi itu seng bisa melindungi permukaannya keras. Beberapa fase kayak gamma dan delta itu lumayan keras, tidak gampang kegores, jadi terlindungi oleh fase gamma dan delta itu. Nah, terusnya stabil, tidak banyak perubahan, ketebalannya berbeda-beda tergantung lama dari proses pencelupannya. Tahan lama itu sudah teruji di berbagai bidang. Yang bab 4 itu proses pembuatan material. Metode yang digunakan untuk pembuatan material ini dengan perlapisan baja yang disebut hot dip galvanizing. Pertama ada proses pengerjaannya. Pertama ada tahap persiapan atau pre-treatment. Sebelum baja dicelupkan cairan seng, permukaan harus dibersihkan dulu. Pertama ada degrading. Memberikan kotoran seperti minyak, lemak, dan debu dengan larutan kimia. Water rinsing. Membilas logam setelah dibersihkan supaya larutan kimia hilang. Pickling. Menghilangkan karat pada permukaan logam. Fluxing. Menambahkan cairan khusus atau zin amonium klorid supaya nanti lapisan seng bisa menempel dengan baik. Drying, mengeringkan logam sebelum masuk ke proses pelapisan utama. Ini ada proses galvanis.
Setelah baja dibersihkan dan dikeringkan, proses selanjutnya adalah pencelupan ke dalam seng cair yang suhunya sekitar 450 derajat Celcius, dan juga durasi pencelupannya berbeda-beda, dan 2 menit sampai 10 menit. Selanjutnya ada proses pendinginan. Begitu selesai pada tahap pencelupan, baja langsung diangkat dan didinginkan secara cepat, bisa menggunakan air atau udara. Selanjutnya terakhir ada performance dan aplikasi material. Performance material, performa bajang yang sudah dilapisi lewat proses galvanisasi bisa dinilai dari beberapa hal. Yang paling utama biasanya dilihat dari berapa kuat dia menahan korosi. Nah, ini ada ketahanan korosi proses galvanis melalui proses material exfoliating dan hot dip galvanizing, dan terbukti dapat meningkatkan ketahanan korosi yang korosi baja terhadap lingkungan. Aplikasi materialnya biasa digunakan pada konstruksi, rangka atap baja ringan. Sama aplikasi konstruksi itu biasa digunakan pada kayak proyek-proyek besar seperti jembatan, gedung, dan lain-lain. Rangka atap baja ringan bisa digunakan juga pada rangka atap baja ringan. Dalam konstruksi atap baja ringan juga banyak digunakan di berbagai tempat. Ada yang digunakan di penopang atap garasi dan lain-lain. Jadi selanjutnya terakhir ada alat kakas. Biasanya alat kakas juga menggunakan metode hot dip galvanizing, diterapkan di berbagai alat kakas, yaitu bisa baut mur, obeng, kunci pas, dan kunci-kunci lainnya atau alat-alat kakas lainnya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.